Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem informasi. Yang pertama ada race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau data pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, sini ada gambarnya. Yang pertama itu kita memiliki proses A, yang kedua itu kita memiliki proses B. Sini proses A membaca dan menyimpan nilai 7 dalam variabel lokal next dalam ruang kosong ini, dan B sebagai selanjutnya. Dan yang kedua ini proses A waktunya habis. Berarti ketika proses A waktunya habis, maka slot di bagian 7 ini akan diisi oleh slot B. Jadi intinya adalah pada sistem ini siapa yang tercepat dia yang masuk. Kita lanjut lagi yang kedua, critical section. Critical section adalah dengan mendesain sebuah protokol di mana proses yang dapat menggunakannya secara bersama-sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Bagian kode selanjutnya disebut remainder section. Nah, di sini ada while turn sama dengan I atau entry section, yaitu bagian ini merupakan tempat entry section di mana kode itu akan difungsikan sebagai tempat utama masuk ke dalam bagian di bawahnya. Yang kedua ini ada critical section. Bagian critical section ini menjadi kode yang menyatakan bahwa hanya ada dalam satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu saja, bukan tempat untuk proses secara bersamaan. Nah, di sini ada exit section atau turn sama dengan J, yaitu bagian ini menjadi bagian akhir dari critical section di atas. Apabila proses yang tadi selesai dijalankan, maka proses ini dapat mengizinkan proses lain yang akan dijalankan. Yang terakhir ini ada remainder section, yaitu pada bagian ini kode merupakan sebuah kode istirahat atau kode pengingat bahwa dia telah masuk ke dalam proses critical section tadi. Saat program reminder ini akan berjalan, program exit section akan mengecek terlebih dahulu proses sebelumnya yang telah selesai atau belum. Apabila sudah, maka exit section ini akan memberikan kondisi bahwa data selanjutnya dapat diproses. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu semapor. Semapor adalah mekanisme efektif yang digunakan baik pada sistem uniprosesor maupun sistem multiprosesor. Semapor pada dasarnya adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semapor diperiksa oleh semua kernel thread sebelum kernel thread tersebut mencoba mengakses struktur data. Semapor mempunyai dua sifat, yaitu semapor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua itu terdapat dua operasi terhadap semapor, yaitu wait signal. Di sini ada pada bagian state 1 akan diproses pada saat operasi ini dijalankan, maka signal S sama dengan 1 akan menyatakan sebuah mekanisme bahwa di bagian state 1 sedang ada proses yang berjalan. Dengan kondisi state 2 memiliki pernyataan yang sama dengan state 3, maka perintah dari state 2 dan 3 akan dijalankan apabila S1 telah selesai diproses.
Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode smart parsing dengan nilai awal sama dengan 0 yang akan di-share kedua proses. Jadi langkahnya untuk proses P1 S1 signal sync, proses P2 wait sync S2 maka nilai awal 0, maka P2 akan mengeksekusi S2 hanya setelah P1 mengerjakan sinyal sync setelah S1, namun di satu sisi kerugian dari penggunaannya akan adanya busy waiting. Nah, sekarang kita lanjut ke 4, yaitu monitor. Monitor adalah sebuah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses ini dapat memanggil prosedur kapanpun diinginkan. Compiler dengan kata lain hanya satu proses yang dapat aktif pada monitor pada satu saat, atau harus mengimplementasikan mutual exclusion di mana adanya cara agar proses yang tidak dapat berlangsung akan diblok. Nah, di sini ada bagian monitor 1, terdapat sebuah data X dan di situ ada sebuah proses 1 yang ingin mengakses data X. Maka proses 1 ini akan diberikan izin oleh monitor. Kemudian, prosedur akan memberikan izin bahwa proses 1 bisa mengakses data X dan monitor akan mengunci agar data tidak dibagikan karena data X sedang digunakan untuk menetapkan bahwa data X sedang diakses oleh proses 1. Bagian monitor 2, proses 2 ingin mengakses data X secara bersamaan dengan proses 1. Pada proses 1, di monitor tidak mengizinkan bahwa adanya pengaksesan secara bersamaan, dikarenakan proses 1 sedang mengakses data X. Maka dari itu, proses 2 akan diblok sehingga proses 1 selesai mengakses data X. Dengan kata lain, proses 2 mengakses data X apabila proses 1 telah selesai mengakses data X dan setelahnya proses 2 baru dapat mengakses data X. Bagian monitor 3, proses 2 mengakses data X dengan menggunakan prosedur bahwa proses 1 memberikan perintah pada monitor bahwa proses 2 dapat menggunakan data X dengan izin proses 1. Ini adalah sumber referensi dari PowerPoint yang tadi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.